Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kaum ini memiliki kelebihan yang luar biasa dalam hal arsitektur, yaitu membangun gedung-gedung pencakar langit. Jika Anda berkesempatan keliling dunia, terutama Timur Tengah, cobalah mampir ke Yordania, sebuah negara kerajaan di sebelah utara Arab Saudi. Di sana ada sebuah tempat yang bernama Lembah Petra. Akan Anda jumpai bangunan purbakalanan indah dan kukuh. Bangunan itu mirip dengan istana-istana yang dibangun Kekaisaran Romawi kuno atau peninggalan-peninggalan Mesir kuno. Tiangnya tinggi-tinggi, pintunya pun besar, dan gapura-gapuranya yang artistik. Gedung-gedung pencakar langit itu sengaja dibangun dengan cara memahat gunung-gunung cadas. Hingga saat ini masih tampak jelas sisa-sisa pahatannya. Nah, siapakah sebenarnya kaum pemahat gunung ini? Ashabul Hijri, yang artinya penduduk kota Hijr, menurut para mufasir adalah para pemahat gunung-gunung cadas yang berada di lembah Petra tadi. Mereka generasi penerus kaum Ad atau Adites atau Atlantis yang kurang lebih sama hebatnya dalam utak-atik arsitektur kuno. Kaum Ad adalah kaum Nabi Hud alaihissalam yang tinggal di tanah Iram. Mereka diamuk badai berhawa panas dan dingin selama 7 hari 8 malam, sehingga tanah itu berkurang kesuburannya. Penduduknya yang beriman kepada ajaran Nabi Hud alaihissalam selama dari amukan badai tersebut mencari lagi tempat lain yang lebih subur. Beberapa dekade kemudian mereka berimigrasi ke wilayah utara Arab Saudi. Di sana mereka menetap dan beranak pinak, membentuk satu koloni yang semakin lama semakin besar dan kuat. Di wilayah tersebut mereka membentuk bangsa tersendiri yang disebut kaum Samud atau Tomud. Kaum Tomud yang dikabarkan di dalam Al-Quran adalah bangsa yang jauh lebih kuat yang telah membangun peradaban yang sangat maju. Sebagaimana leluhurnya kaum Ad, kaum Tomud mengembangkan pola hidup agraris, yaitu menggantungkan hidup dari budidaya hasil-hasil pertanian, terutama kebun-kebun kurma. Mereka juga mengembangkan sistem irigasi yang canggih, yang memungkinkan hasil bumi mereka berlimpah dan berkualitas. Tanahnya yang subur menjadikan kaum ini makmur. Ilmu pengetahuan mereka sangat maju. Di samping itu, Allah juga menganugerahi mereka dengan otak yang cerdas, kemampuan fisiknya yang kuat, yang memungkinkan mereka mengelola negerinya dengan aman dan tentram. Satu kelebihan lagi yang dimiliki kaum ini, yang tidak dimiliki oleh kaum yang lainnya, termasuk leluhurnya kaum Ad, adalah kemampuan membangun gedung-gedung tinggi dengan cara memahat gunung-gunung cadas. Gedung-gedung gunung itu tidak hanya dijadikan monumen, tapi juga menjadi tempat tinggal mereka. Konon menurut sebagian ahli tafsir, istana pahatan itu dijadikan tempat berlindung manakala terjadi pergantian iklim. Di musim dingin, mereka berpindah ke istana gunung cadas itu untuk menghindari angin padang pasir yang ganas yang berhawa dingin. Mereka juga berhasil menyambungkannya dengan istana-istana yang berada di tanah datarnya. Mereka membangun semacam lorong-lorong yang saling bersambungan. Unta betina. Seperti halnya umat-umat yang terdahulu, sepeninggal Nabi Hud alaihissalam, berbagai penyimpangan telah terjadi. Mereka kembali kepada kepercayaan nenek moyangnya dengan menyembah berhala. Mula-mula mereka menciptakannya sebagai wujud orang soleh yang dibuatkan patung-patungnya. Mereka beranggapan dengan adanya wujud patung itu, mereka merasa lebih dekat lagi dengan idolanya dan bisa meresapi ajaran-ajarannya. Kemudian beralih fungsi menjadi penyambung doa-doa mereka kepada Tuhan yang pada akhirnya mereka menyembahnya sebagai wujud Tuhan dan melupakan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Hud alaihissalam. Peradaban yang tinggi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya membuat mereka semakin sombong. Siapa sih yang sanggup membuat gedung pencakar langit dari gunung-gunung yang dipahat dengan ukiran-ukirannya yang indah ini? Siapa sih yang berani menandingi kecerdasan kami? Kira-kira itulah ungkapan-ungkapan kesombongan mereka. Maka diutuslah Shaleh alaihissalam untuk mengembalikan kepercayaannya pada ajaran tauhid.
Soleh alaihi salam adalah salah seorang penduduk kota Hijr yang betul-betul diharapkan sebagai pemimpin atau generasi penerus peradaban Tsamud yang gilang gemilang. Dia adalah seorang yang sangat cerdas dan pandai berretorika. Tapi ternyata Soleh alaihi salam tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para pemuka Tsamud. Bukannya menjadi pemimpin Tsamud, ajaran baru tentang ketauhidan yang dibawanya membuat penduduk kota itu gempar dan gusar. Ia dianggap penghancur tradisi nenek moyangnya. Ajaran ketauhidan yang dibawa Soleh alaihi salam sama sekali tidak menggoyahkan pendirian kaum itu. Mereka menganggapnya seorang yang kena sihir, disebabkan oleh ajarannya yang mereka anggap tidak masuk akal. Bahkan kaum pemahat gunung itu menantangnya untuk mendatangkan satu mukjizat untuk membuktikan kerasulan Soleh alaihi salam. Mereka menantangnya untuk mendatangkan seekor unta betina. Unta mukjizat ini lain daripada yang lain. Tantangan kaum Tsamud kepada Soleh alaihi salam adalah mendatangkan seekor unta yang konon harus keluar dari batu yang memancarkan mata air. Maka berdoalah Soleh alaihi salam kepada Allah untuk mendatangkan mukjizat sebagaimana yang mereka minta. Maka atas izin Allah keluarlah unta tersebut. Unta betina ini harus dibiarkan berjalan-jalan sekehendaknya di kota Hijr, mencari makan, minum, dan tidak boleh diganggu. Dalam hal minum dari sumber mata air di kota itu pun, unta ini mendapat keistimewaan tersendiri. 1 hari penduduk kota, 1 hari unta betina, demikian seterusnya. Pada mulanya mereka menaati apa yang diperintahkan Soleh alaihi salam. Namun lama-kelamaan mereka kesal dan kesabaran pun hilang. Untuk apa menunggu unta betina ini sampai-sampai minum pun harus diatur, kata salah seorang anggota kaum Tsamud. Maka mereka mulai mengganggu unta betina itu, menyakitinya dan pada akhirnya menyembelihnya. Melihat kenyataan itu, Soleh alaihi salam merasa gusar. Mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Soleh alaihi salam, "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah hari yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Maka pada suatu pagi yang cerah di hari yang keempat setelah penyembelihan unta betina dan rencana pembunuhan terhadap keluarga Nabiullah itu, datanglah azab Tuhan yang dijanjikan. Berupa guntur yang sangat keras, petir yang menjilat-jilat yang meluluh lantahkan seluruh bangunan kota Al-Hijr itu, disertai dengan gempa yang sangat dahsyat. Semua penduduk kota itu menjadi mayat yang bergelimpangan di dalam rumah, di dalam istana-istana, dan di jalanan. Kecuali Soleh alaihi salam dan keluarganya dan sebagian penduduk yang beriman. Mereka diselamatkan atas kehendak Allah. Kaum Tsamud yang ingkar pun musnah ditimpa azabnya. Allah mengabadikannya dalam Al-Quran agar kita dapat memetik pelajaran darinya. Salah satunya, ingatlah sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Quran Surat Hud ayat 68. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.